Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, arus pergerakan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama mulai menunjukkan peningkatan. Lonjakan volume lalu lintas diperkirakan terjadi di jalur tol, jalan arteri, serta kawasan wisata, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun. Pemerintah bersama kepolisian dan pengelola jalan telah menyiapkan berbagai operasi, mulai dari rekayasa lalu lintas, pembatasan kendaraan tertentu, hingga kesiapan personel di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Pemantauan arus kendaraan juga dilakukan secara intensif untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Seperti apa kesiapan pengelolaan arus kendaraan jelang Natal dan Tahun Baru? Pendengar, kita membahasnya bersama dosen ITERA yang juga tenaga ahli kantor staf Presiden, Dr. Engineering Insinyur IB Ilham Malik. Selamat malam Mas Ilham. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bagaimana melihat tren pergerakan kendaraan jelang libur Natal dan Tahun Baru tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya? Ada dua catatan penting. Yang pertama, pada saat menjelang Nataru, libur Nataru tanggal 24-an itu akan ada sekitar 17-an juta pergerakan yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Kemudian pada tanggal 4 Januarinya itu ada sekitar 20 jutaan pergerakan yang juga harus diantisipasi. Kemudian yang kedua adalah isu soal banyaknya bencana hidrometeorologi yang kemudian juga akan memberikan pengaruh pada keamanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan pada saat mudik. Jadi dua isu itu yang kemudian menjadi perhatian kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, PU, kemudian Komdiji juga akan memberikan informasi secara simultan, kemudian BMKG juga akan memberikan informasi secara real time, dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, di sisi pemerintahnya sudah menyiapkan tadi yang saya sampaikan informasi. Kemudian yang kedua, manajemen traffic juga sudah disiapkan. Kemudian seluruh BUMN karya kita juga sudah mempersiapkan seluruh peralatan untuk mengantisipasi kalau terjadi ada bencana. Seperti Kementerian PU itu menyiapkan begitu banyak titik, menempatkan kendaraan-kendaraan beratnya, alat-alat berat, menjaga jangan sampai ada sesuatu yang bisa mengganggu kelancaran mudik. Sebarannya sudah ada, kalau kita akses di website masing-masing kementerian, kita akan melihat ada begitu banyak informasi, dashboard yang bisa diakses oleh masyarakat supaya tahu apa dan bagaimana soal kondisi mudik kita. Begitu Mas. Ruas jalan mana saja Mas Ilham yang diprediksi mengalami lonjakan volume kendaraan paling signifikan ini? Tentu kita pasti punya ruas jalan klasik yang memang menjadi langganan ya. Misalnya seperti jalan tol Jakarta sampai ke Semarang. Tentu saja nanti dari Semarang sampai Surabaya dan seterusnya juga akan ada lonjakan dibandingkan dengan kesehariannya, tetapi masih bisa dikendalikan. Kedua adalah Pantura yang juga akan terbebani dengan adanya peningkatan campuran yang traffic mudik meningkat, kemudian traffic ketika Nataru ya. Kemudian yang kedua, kegiatan internalnya sendiri juga mengalami peningkatan. Ditambah lagi nanti di beberapa ruas jalan tol di Sumatera yang juga akan mengalami peningkatan signifikan, yang terputus oleh jaringan jalan tol yang terputus juga akan terakses dengan jalan raya nasional yang juga pasti akan sangat padat, misalnya dari Palembang ke Jambi itu juga akan mengalami peningkatan signifikan karena ada campuran dengan kendaraan berat. Nah, itulah kenapa pemerintah itu menghimbau seluruh kendaraan barang itu bisa menurunkan frekuensi perjalanan kendaraannya pada hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi tekanan pada kapasitas jalan. Walaupun ada penolakan atau ada resistensi dari pengusaha angkutan kita, ada juga upaya dengan mengirimkan barang secepatnya, makanya kemudian di banyak ruas jalan terutama di Selat Sunda mengalami peningkatan jumlah kendaraan truk. Tetapi ini dalam rangka untuk menghindari problem pada saat Nataru, jadwal Nataru itu berlangsung. Ada pola waktu tertentu nggak peak time
yang perlu diwaspadai masyarakat nih saat melakukan perjalanan di libur Nataru ini? Kalau di jam-jamnya mungkin mungkin sama juga dengan yang lampau, bahwa perjalanan pada malam hari itu pada kendaraan jalan darat kita akan mengalami peningkatan. Tetapi kalau penyeberangan itu relatif dia disesuaikan dengan jadwal kapal ya. Nah, sekarang kita punya tantangan di penyeberangan karena ada gangguan cuaca yang menyebabkan kendaraan semua jenis, semua kapal agak sulit untuk bersandar, yang akhirnya menimbulkan penumpukan. Nah, dan itu tentu membutuhkan rekayasa yang advance dari Polda Banten dan juga Mabes Polri, supaya mereka bisa mengelola traffic bukan lagi hanya per segmen tetapi per kawasan dalam skala besar, dan kemudian menggandeng seluruh perusahaan yang ada di sekitarnya untuk membantu pelebaran jalankah, pengecorankah, dan yang membuat kapasitas jalan kita mengalami peningkatan. Nah, kemudian lonjakan yang lainnya tentu di pengguna kereta api yang juga akan mengalami peningkatan karena ada gratis ya untuk mudik, dan juga untuk angkutan barangnya yang sudah jauh-jauh hari dijadwalkan, dan tentu itu membuat PT Kereta Api menambah kapasitas angkut dari kereta api yang mereka miliki. Nah, semuanya nampaknya ini bisa dihandle karena jumlah pergerakannya relatif lebih rendah atau sama dengan pada saat mudik Lebaran. Jadi tensinya pasti tidak begitu tinggi dibandingkan Lebaran. Hanya saja sekarang kita, yang saya sampaikan tadi, ada gangguan pada kelancaran transportasi akibat cuaca yang tidak bersahabat. Nah, karena itulah, karena cuaca tidak begitu bersahabat, sementara tourism activity kita juga mengalami peningkatan pada saat Nataru ini, maka di titik-titik atau di area-area di mana objek wisata itu berada, seluruh petugas kepolisian itu akhirnya memiliki tugas tambahan untuk memastikan kegiatan di areal yang terbatas itu aman dan nyaman bagi pengendara dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, inilah yang nampaknya akan menjadi atensi Polri kita, Mabes Polri, untuk memapping daerah-daerah wisata yang di dalam zonanya itu terdampak kegiatan hidrometeorologi gitu. Nah, terkait cuaca ini ada pengaruhnya nggak kira-kira peringatan cuaca BMKG soal potensi siklon tropis terkait kekhawatiran bencana hidrometeorologi terhadap antusiasme masyarakat bepergian nih? Ya tentu di satu sisi kita sangat berharap lah gitu ya. Di satu sisi kita sangat berharap bahwa fenomena cuaca ini menurunkan tensi bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. Tetapi tentu tidak arif juga ya, tidak bijak juga kalau misalnya kita menghimbau masyarakat atau melarang masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan. Tentu semuanya diserahkan kepada masyarakat kita. Di sisi pemerintah sendiri sudah menyiapkan begitu banyak akses informasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk tahu kapan, di mana ada misalnya hujan lebat. Nah, kalau dia hujan lebat tentu akan berimplikasi pada potensi banjir, potensi longsor, potensi macam-macam, sehingga masyarakat bisa memperkirakan kapan mereka melakukan perjalanan dan kapan mereka tidak melakukan perjalanan. Tapi di sisi lain juga pola perilaku cuaca seperti sekarang ini menyebabkan tebak-tebakan di kapasitas tertinggi volume kendaraan. Karena bisa jadi pada hari tertentu dia yang kita perkirakan biasa-biasa saja, ternyata ada potensi cuaca buruk, maka tensinya menurun. Dan tetapi pada saat dia ternyata membaik, jumlah volumenya membludak, berdobel-dobel lagi volumenya, dan itu tentu akan menyebabkan bottleneck di beberapa ruas jalan. Jadi ini nanti akan menjadi tantangan bagi pengelola traffic kita, bukan saja di jalan tol, bukan saja di jalan raya, tetapi juga di kereta api, penyeberangan, kemudian di angkutan udara. Semuanya punya tantangan yang sangat berat gitu ya.
Tetapi kita tentu berharap bahwa fenomena ini harus kita anggap sebagai sebuah waktu pembelajaran untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang bisa saja muncul seperti yang sekarang ini, gitu. Dilematis nggak sih berharap tensi aktivitas masyarakat menurun akibat cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, tapi di sisi lain negara lagi butuh pergerakan ekonomi dari aktivitas masyarakat libur Nataru ini. Iya, tentu ini akan menjadi dua sisi gitu ya, yang membuat pemerintah, apakah ini kita menyambut baik menurunnya frekuensi nantinya kalau ada bencana semacam ini, ataukah kita tetap mendorong dan terserahlah pada masyarakat untuk memutuskan sendiri gitu ya. Nah, tetapi tentu pemerintah akan memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan kondisi yang ada, lalu ruas-ruas jalan itu dan semua traffic itu semua kendaraan sekarang ini diminta untuk aware sekali dengan segala macam gangguan cuaca, dan semua sudah oke. Lalu kalau ada bencana, PU dan jajaran juga sudah menyiapkan peralatan-peralatan untuk menjaga keberlangsungan traffic di semua jenis. Nah, ketika itu sudah diambil oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah, maka itu digelar kepada masyarakat. Ini potensi hujannya, ini potensi gangguannya, tetapi pemerintah juga bersama dengan pihak terkait sudah menyiapkan ini, maka keputusannya ada di masyarakat sendiri. Jadi tentu ini bukan dorongan untuk mengurangi, bukan juga larangan untuk tidak melakukan pergerakan, tetapi posisi pemerintah adalah memberikan informasi seluas-luasnya, tetapi keputusannya ada di masyarakat sendiri untuk memutuskan apakah mereka melakukan perjalanan atau tidak nantinya. Baik, titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan biasanya berada di wilayah seperti apa sih? Ya, titik-titik kemacetan. Kalau titik-titik kemacetan dan kecelakaan. Kalau black spot, ruas-ruas jalan yang punya black spot ya, di mana yang rawan bencana dan seterusnya itu banyak sekali tentu. Karena jangankan di Mabes, bahkan di Polres sendiri itu sudah punya mapping mana daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Nah, karena itulah kepolisian pasti sudah memasang rambu-rambu, memberikan spanduk-spanduk untuk berhati-hati. Jumlahnya banyak sekali karena kontur jalan kita, kemudian kelengkapan rambu dan perilaku masyarakat kita memang cukup unik, sehingga pasti titik-titik potensi kecelakaan itu sangat banyak. Tapi kita berharap dengan adanya pemasangan rambu, peringatan, dan orang sudah hafal di mana saja ada yang sering lewat di situ, mana daerah-daerah rawan, mereka semuanya berhati-hati dan semuanya saling jaga. Seluruh masyarakat kita saling jaga, terutama pengendara kendaraan baik mobil maupun sepeda motor, saling jaga. Semua perjalanan ini harus dilihat adalah saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan, sehingga semuanya harus berhati-hati. Kemudian untuk untuk daerah-daerah atau segmen transportasi yang potensi terjadi gangguan hidrometeorologi, itu juga sekarang ini tersebar sangat banyak, Mas. Mulai dari tentu di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Jawa sekalipun, itu semuanya meningkat warna potensi gangguannya, dari yang kuning menjadi merah gitu. Itu sangat banyak sekali, dan bahkan ini bukan lagi segmen tetapi sudah menjadi area. Nah, karena dia area gangguan transportasinya ya, dari segmen berubah menjadi area, maka menjadi sangat luas sekali daerah yang berpotensi terganggu dan bisa berpotensi juga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi itu semua kan sudah diantisipasi juga oleh oleh aparat kita. Kepolisian sudah berupaya semaksimum dengan cara memasang itu tadi, kemudian jasa raharja, kemudian Dinas Perhubungan setempat, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, semuanya sudah bahu-membahu untuk memberikan informasi di lapangan untuk berhati-hati. Nah, mungkin tambahannya adalah nampaknya jumlah petugas yang diturunkan di lapangan itu mungkin perlu ditingkatkan lah ya.
Nah, mungkin nanti kita melihat selama berapa tahun ini kan jumlah petugas di lapangan itu kan tidak sesemarak dulu ya. Dulu kan ada posko-posko yang banyak sekali, kemudian dealer-dealer, bengkel-bengkel mobil itu muncul di mana-mana di posko-posko. Lalu banyak juga tempat beristirahat, rest area buatan sementara gitu ya, bukan rest area rumah makan, bukan, tapi memang sementara. Nah, nampaknya hal-hal semacam ini juga mungkin nanti akan akan ditambah ya, supaya masyarakat kita tidak merasa sendirian ketika mereka melakukan perjalanan. Jadi ada pendampingan dari kendaraan petugas untuk menyusuri suatu ruas-ruas jalan yang berbahaya dari sisi kejahatan ataupun berbahaya dari sisi kegiatan alam gitu. Tadi di awal Mas Ilham sempat menyinggung soal sistem pemantauan lalu lintas secara real time ya, yang bisa dipantaunya. Apakah ini terintegrasi data antar instansi ini, dan ini apakah sudah cukup membantu dalam pengelolaan arus kendaraan? Di Kementerian Perhubungan itu sudah ada situation room yang menjadi tempat berkumpulnya semua informasi real time di sektor transportasi, di sektor perhubungan, bukan hanya darat tapi juga laut, udara, semuanya terintegrasi di situ, yang juga terkoneksi dengan Kementerian PU, BMKG, kepolisian dan semacamnya. Jadi semuanya sudah ada. Nah, di kantor staf presiden juga sudah ada mirroring dashboard, apa yang ada di Kementerian Perhubungan juga di KSP juga sudah di mirroring, sudah bisa terakses juga, sehingga masing-masing semua pihak bahkan di istana bisa memantau apa yang sedang terjadi pada traffic kita, baik itu darat, laut maupun udara. Sembari nanti di Kementerian Perhubungan juga banyak petugas dari masing-masing instansi yang bisa langsung terkoneksi dengan masing-masing posko di mana petugas berada di lapangan, sehingga bisa saling tektokan untuk melihat apa yang terjadi dan apa ya langkah yang perlu dilakukan. Jadi petugas di lapangan tidak ditinggal sendirian, mereka juga terpantau melalui CCTV, kemudian terpantau melalui dashboard yang dimiliki di Kementerian Perhubungan yang sangat besar tadi ballroomnya, sehingga bisa saling berkomunikasi satu sama lain untuk menjaga kelancaran Nataru kita. Saya membayangkan secanggih kalau di film-film ibarat adegan peluncuran roket luar angkasa seperti itu ya, bisa terpantau seperti itu ya. Iya, kira-kira seperti itu, walaupun nggak 100% ya, karena dia bukan di film. Kalau di film dia 100%. Iya, itu saya ngebayangin bukan cuma di darat dan di udara, ini di laut juga, ini jadi terpantau ya semua. Iya, Mas. Pergerakan kapal itu semua terpantau ya. Misalnya ada satu titik hilang itu bisa ketahuan ya. Iya, di dashboard yang dimiliki di Kementerian Perhubungan kita bisa tahu di mana saja kapal berada, di koordinat mana, dan mereka sedang melakukan perjalanan di mana. Sehingga ketika dia mengalami penyimpangan rute misalnya juga bisa diketahui dari koordinat yang ada. Kemudian kalau di udara itu sudah pasti ya, kita juga punya mapping pada teknologi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengetahui di mana saja pesawat yang terbang dan semua terakses. Jadi dari seluruh instansi terkait yang selama ini terpisah-pisah itu selama beberapa tahun terakhir sudah berproses terintegrasi satu sama lain, dan saya kira apa yang terintegrasi per hari ini itu sudah menjadi penyempurnaan dari apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Mas Ilham, apa imbauan ke masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Natal dan Tahun Baru ini? Kita berharap masyarakat mempersering ya mengakses media sosial ataukah website yang dimiliki oleh pemerintah secara resmi untuk mengetahui apa dan bagaimana kondisi transportasi yang sedang berlangsung pada saat itu yang diberitakan oleh masing-masing media. Dan kita juga berharap masyarakat juga mengakses televisi, radio seperti El Sinta, kemudian juga internet yang untuk mengetahui apa dan bagaimana kondisi
analisis dari sisi transportasi plus dikaitkan dengan aktivitas alam kita seperti sekarang ini. Sehingga nanti keputusan yang diambil oleh masyarakat kita adalah keputusan objektif, di mana sudah mengetahui berbagai macam informasi yang diberikan oleh pemerintah, respon dari berbagai macam expert yang menjelaskannya, kemudian masyarakat bisa mengambil keputusan ya mereka melakukan perjalanan ataukah tidak, kapan mereka melakukan perjalanan, rute mana yang mereka pilih. Itu semua sudah berbasiskan pada informasi yang dimiliki, yang mereka peroleh dari berbagai kanal informasi tadi. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita berharap ketika keputusan diambil, maka kehati-hatian di perjalanan juga menjadi hal yang sangat penting. Menurut saya semua rest area bukan hanya di jalan tol tetapi juga di jalan raya, itu kita berharap bersama dengan pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan, Pemda setempat itu kalau bisa meningkatkan jam aktivitasnya supaya masyarakat kapanpun, jam berapapun mereka bisa singgah, makan, minum, istirahat dimanapun ketika misalnya hujan melanda atau banjir melanda. Sehingga ini akhirnya ada simbiosis mutualisme. Di sisi lain masyarakat aman dan nyaman karena semua aktif. Di sisi lain juga bagi para pengusaha ini juga baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jadi kita berharap teman-teman di PHRI, kemudian di Apindo, HIPMI, KADI dan semacamnya mendorong usahawan-usahawan kita untuk menyiapkan rest area di mana masyarakat bisa singgah ketika ada sesuatu atau kapanpun dimanapun gitu. Baik, Mas Ilham, terima kasih penjelasannya, semoga bermanfaat buat masyarakat yang sedang dan mungkin sudah dalam perjalanan jelang libur Nataru ini ya. Sekali lagi terima kasih waktunya buat El Sinta. Terima kasih Mas, sukses, selalu sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dosen ITERA yang juga tenaga ahli kantor staf Presiden, Dr. Engineering Insinyur IB Ilham Malik.